Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes intelijensia umum ya teman-teman, atau tes TIUP pada CPNS 2023. Nah, ini adalah bagian part yang ketiga ya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton di part-part yang sebelumnya, kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tentang tes CPNS, BUMN dan lainnya. Nah, seperti biasa di sini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik teman-teman menjawabnya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya nih teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya. Di sini kita belajar bareng-bareng, oke? Tanpa berlama-lama langsung saja nih teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Bodoh titik 2 ilmu sama dengan pengangguran titik 2. A. Pekerjaan, B. Miskin, C. Kaya, D. Rajin, E. Giat. Kita mulai. Stop. Ini termasuk dalam soal analogi ya teman-teman. Kita disuruh mencari persamaan hubungan antara dua kelompok kata tersebut. Apa hubungan bodoh dengan ilmu? Apa hubungan pengangguran titik-titik? Nah, kita cari yang titik-titiknya ini ya teman-teman. Mana kata yang tepat? Nah, sebelum kita cari tahu nih mana kata yang tepat, kita harus tahu dulu nih teman-teman hubungan dari si A dengan si B ini apa. Apakah pekerjaan? Apakah miskin? Apakah kaya? Apakah rajin? Apakah giat? Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, ini bisa kita hubungkan orang bodoh tidak memiliki ilmu sama dengan orang pengangguran tidak memiliki pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Orang bodoh tidak memiliki ilmu dan orang pengangguran tidak memiliki pekerjaan. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini kita masuk ke soal sinonim ya teman-teman, atau persamaan kata. Sinonim dari kata membal adalah A. Penyok, B. Rusak, C. Memar, D. Berbalik, E. Keras. Kita mulai. Stop. Nah, di soal sinonim ini teman-teman, kita harus cari tahu untuk arti dari setiap pilihan-pilihannya ini ya teman-teman. Penyok itu artinya apa, rusak artinya apa, memar, berbalik, dan keras itu artinya apa. Baru kita bisa hubungkan dengan si membal ini, persamaannya. Nah, untuk kata penyok itu artinya adalah berlekuk karena terbentur. Untuk kata membal artinya melenting lalu kembali ke keadaan semula. Melenting lalu kembali atau berbalik ya teman-teman. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D. Membalik itu adalah berbalik atau kembali ke keadaan semula ya teman-teman. Kalau rusak itu kurang tepat karena sudah tidak sempurna atau sudah tidak utuh lagi. Ini kurang tepat. Yang C, memar. Memar itu rusak atau remuk di sebelah dalam tetapi di luarnya tidak. Ini kurang tepat. Dan juga keras. Keras itu adalah padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Jadi sinonim dari kata membal itu adalah berbalik ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini termasuk dalam soal antonim atau lawan kata ya teman-teman. Kita cari tahu lawan kata dari tentatif adalah A. Pasti, B. Berubah-ubah, C. Nyata, D. Langsung, E. Sementara. Kita mulai. Stop. Nah, sebelum kita cari tahu lawan katanya, kita harus tahu dulu nih teman-teman arti dari si tentatif ini apa. Baru kita bisa tahu antonimnya dari tentatif itu ya teman-teman. Nah, untuk kata tentatif ini adalah belum pasti, masih dapat berubah. Nah, kalau belum pasti berarti antonimnya adalah pasti. Belum pasti lawan katanya adalah pasti. Jadi tentatif itu adalah pasti. Sedangkan berubah-ubah itu artinya tidak tetap. Yang C, nyata, artinya jelas sekali atau benar-benar ada. Yang D, terus berlanjut lewat dari tujuan. Yang E, sementara beberapa lamanya.
Jadi yang paling tepat itu adalah pasti ya teman-teman. Dari kata-kata berubah, nyata, langsung, dan sementara itu kurang tepat. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya, dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Pengelompokan kata: A. Lapangan, B. Kartu kuning, C. Gawang, D. Reket, E. Bola. Kita mulai. Stop. Nah, di pengelompokan kata ini kita cari dari pilihan A, B, C, D, dan E satu kata yang tidak tepat dengan kata lainnya. Jadi mana yang kurang tepat nih teman-teman? Lapangan dengan kartu kuning, gawang, reket, dan bola. Nah, kita langsung tahu nih teman-teman mana yang tidak sesuai dengan kelompoknya, yaitu D, reket ya teman-teman. Kenapa reket? Karena merupakan kelompok peralatan dalam sepak bola ya teman-teman. Lapangan dipakai dalam sepak bola, kartu kuning dalam sepak bola, gawang dan bola juga termasuk dalam sepak bola, peralatan sepak bola. Nah, sedangkan reket itu tidak termasuk ya teman-teman. Ini dipakai dalam bulu tangkis. Ini termasuk dalam olahraga bulu tangkis ya teman-teman. Jadi reket tidak termasuk dalam kelompok kata yang lainnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. 3 gros ditambah 13 lusin ditambah 23 kodi ditambah 330 buah sama dengan, kita mulai. Stop, kita akan bahas ya teman-teman. Ini teman-teman juga harus ingat, 1 gros itu berapa buah, 1 lusin itu berapa buah, 1 kodi itu berapa buah. Jadi kita tinggal masukkan aja nih 3 dikali berapa, 13 kali berapa, 23 dikali berapa. Nah, langsung aja nih teman-teman kita masukkan ya. 1 gros itu berapa teman-teman? 1 gros adalah 144 buah. Berarti 144 dikalikan dengan 3 berapa hasilnya? 1 lusin berapa buah nih teman-teman? 1 lusin adalah 12 buah. 1 kodi berapa buah nih teman-teman? 1 kodi adalah 20 buah. Berarti kita langsung kali-kalikan aja nih teman-teman. 1 gros sama dengan 144 buah. Maka 3 dikali 144 buah sama dengan 432 buah. Nah, ini sudah dapat. Kemudian 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka 13 kali 12 buah sama dengan 156 buah. Yang 1 lusin sudah dapat. Kemudian 1 kodi sama dengan 20 buah. Maka 23 kodi dikali 20 buah sama dengan 460 buah. 23 kodinya sudah dapat, kemudian langsung kita tambahkan aja nih semuanya teman-teman. 432 ditambah 156 ditambah 460 kemudian ditambah dengan 330 buah sama dengan adalah 1378 buah. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Deret angka dari 17, 18, 19, 36, 21, bla 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 144. Kita mulai. Stop. Kita akan bahas teman-teman. Kita lihat dulu angkanya 17 ke 18, 18 ke 19. Nah, itu mengalami peningkatan. 19 ke 36 mengalami peningkatan lagi nih teman-teman. Tapi peningkatannya ini lebih tinggi ya teman-teman. 19 ke 36, sedangkan 18 ke 19 itu tingkatannya rendah. Kemudian 36 ke 21. Nah, ini angkanya malah semakin menurun ya teman-teman. Berarti ini langsung aja kita langkah 1. Kita coba langkah 1 ya teman-teman. 17 ke 19, kemudian kita langkah 1 ke 21. Nah, ini dapat ya teman-teman. 17 ke 19 itu ditambah berapa supaya hasilnya 19? Kita tambahkan dengan
2 ya teman-teman. 17 tambah 19 sama dengan 2. 19 kita tambah berapa hasilnya? 21. 19 ditambah dengan 2. Nah, sudah dapat nih polanya teman-teman. Kemudian kita langkah 1. Berarti di sini jawabannya 21 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 23. Belakangnya sudah kita dapat ya teman-teman. Hasilnya adalah 23. Untuk yang A kita simpan, yang B kita simpan, yang C kita coret karena belakangnya 25, yang D kita coret, dan yang E kita coret. Berarti pilihannya tinggal A dan yang B. Ini yang tidak berkepentingan, langsung kita eliminasi aja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah satunya ini, 18 ke 36. Nah, ini semakin meningkat ya teman-teman, berarti antara ditambah atau juga dikali. Nah, kalau misalnya ditambah itu terlalu besar angkanya, berarti langsung aja kita kalikan ya teman-teman. 18 dikalikan berapa supaya hasilnya 36? 18 kita kalikan dengan 2 ya teman-teman. 18 kali 2 sama dengan 36. 36 kita kalikan berapa nih teman-teman? Kita kalikan dulu coba 2 ya teman-teman. Kita coba kalikan dulu dengan 2. 36 dikalikan dengan 2 sama dengan 72. Nah, untuk memastikan apakah 144 ini tepat, langsung kita kalikan aja teman-teman. 72 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 144. Cocok ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, ini untuk pembahasan lengkapnya. Di langkah 1 ditambah 2, langkah 1 tambah 2, langkah 1 tambah 2. Kemudian yang di bawahnya langkah 1 dikalikan dengan 2, langkah 1 dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan 2. Hasilnya adalah 72 dan 23. Jadi untuk pembahasannya bahwa angka urutan ganjil selalu ditambah dengan 2, kemudian angka urutan genap selalu dikalikan dengan 2. Kalau teman-teman semuanya punya cara lain bisa komen di bawah ya. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk 3 jam pertama, Tora mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam. Karena ada gangguan mesin, Tora mengendarai sepeda motornya dengan 40 km per jam selama 2 jam sisanya. Berapakah kecepatan rata-rata Tora mengendarai sepeda motor tersebut? Kita mulai. Stop. Nah, kita masukkan aja nih teman-teman, kecepatan rata-rata Tora. Berarti 3 jam pertama, 3 kita kalikan dengan berapa kilometer per jam nih teman-teman? 3 dikali 50 km per jam. Itu untuk perjalanan pertama ya teman-teman. 3 jam pertama, Tora mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian nih kita tambahkan, karena perjalanan si Tora bertambah, dia mengendarai sepeda motornya selama 2 jam dengan kecepatan 40 km. Berarti 2 kita kalikan dengan 40. Sorry ya teman-teman kalau tulisannya agak jelek. Nah, ini langsung aja nih teman-teman. Kita bagikan dengan total jumlah jamnya dia teman-teman. 3 jam pertama dengan 2 jam pertama. Berarti total perjalanan dia adalah 5 jam. Nah, ini langsung kita kalikan aja. 3 dikali 50 kemudian 2 dikali 40. Nah, untuk pembahasannya langsung saja kita lihat ya teman-teman. 3 dikali 50 hasilnya adalah 150. Kemudian 2 dikali 40 hasilnya adalah 80. Ini kita tambahkan ya teman-teman. 150 ditambah dengan 80 dibagi dengan 5. 150 tambah 80 berapa teman-teman? 230. Kemudian kita bagikan 5. 230 dibagikan dengan 5 hasilnya adalah 46 km per jam. Berarti kecepatan rata-rata si Tora ini mengendarai sepeda motor adalah jawabannya yang C ya. 46 km per jam. Gampang ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Semua yang melakukan korupsi akan dihukum. Sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. Kita mulai. Stop. Semua yang melakukan korupsi akan dihukum.
Berarti korupsi sama dengan dihukum. Karena semua yang melakukan korupsi akan dihukum. Nah, sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. Berarti jawaban yang tepat itu, nah kita lihat untuk pilihan A, tidak ada pejabat yang terbukti korupsi dihukum. Nah, ini pernyataannya kurang tepat ya teman-teman, karena sudah jelas di bagian sini, semua yang melakukan korupsi akan dihukum. Yang B, tidak ada pejabat yang dihukum karena korupsi. Ini juga kurang tepat. Yang C, pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Ini kita simpan. Yang D, pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum. Ini kurang tepat ya teman-teman. Masa pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum? Kan dia tidak mempunyai kesalahan ya teman-teman. Dia tidak terbukti korupsi, yang ngapain dia dihukum? Ini kurang tepat. Yang E, pejabat tidak dihukum meskipun korupsi. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Berarti kesimpulan yang tepat itu adalah yang C. Pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Jadi korupsi sama dengan dihukum, sebagian pejabat sama dengan terbukti dengan korupsi. Maka pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak akan dihukum. Paham ya teman-teman? Kalau teman-teman belum mengerti, kalian bisa komen di bawah ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Sebuah bimbingan belajar memiliki kelas yang tersedia 7 hari dalam 1 minggu. Kondisi yang harus diperhatikan untuk memilih kelas di bimbingan belajar tersebut antara lain, yang pertama, jika memilih hari Rabu harus mengikuti kelas hari Senin. Yang kedua, jika memilih hari Senin dan Kamis, maka hari Jumat tidak boleh dipilih. Yang ketiga, jika memilih hari Kamis, Selasa tidak boleh dipilih. Yang keempat, hari Sabtu dan Minggu hanya boleh dipilih salah satu. Yang kelima, jumlah maksimum kelas yang diambil dalam 1 minggu adalah 4 kelas. Nah, kita lihat langsung pertanyaannya ya teman-teman. Ini nomor 9. Jika si A hanya akan mengikuti 3 kelas, maka pilihan yang mungkin adalah... Nah, di sini aku sudah sediakan kotak kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua beserta dengan hari-harinya ya teman-teman. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, kita harus masukkan dulu ini teman-teman. Jika memilih hari Rabu, harus mengikuti kelas hari Senin. Jika memilih hari Rabu nih, maka harus mengikuti kelas hari Senin. Ini cocok ya teman-teman. Untuk kemungkinan 1 dan 2 sudah tepat. Yang kedua, jika memilih hari Senin dan Kamis, maka hari Jumat tidak boleh dipilih. Jika memilih hari Senin dan Kamis, ini Senin sudah dipilih, dan Kamis, maka hari Jumat tidak boleh dipilih. Ya, ini benar ya teman-teman. Untuk pilihan yang kedua, kemungkinan pertama dan kedua itu sudah tepat. Yang ketiga, jika memilih di hari Kamis, Selasa tidak boleh dipilih. Nah, tadi yang keduanya ini kita pilih di hari Kamis ya teman-teman. Maka hari Selasa ini kita kosongkan. Yang selanjutnya hari Sabtu dan Minggu hanya boleh dipilih salah satu. Jadi kita masukkan untuk kemungkinan pertama di hari Sabtu dan kemungkinan kedua di hari Minggu. Dan yang terakhir, jumlah maksimum kelas yang diambil dalam 1 minggu adalah 4 kelas. Ini cocok ya teman-teman. Untuk kemungkinan pertama yang diambil adalah hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, dan juga hari Sabtu. Untuk kemungkinan kedua yang diambil hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, dan juga hari Minggu. Perbedaannya itu hanyalah di hari Sabtu dan di hari Minggu ya teman-teman. Nah, kita lihat pertanyaannya. Jika si A hanya akan mengikuti 3 kelas, maka pilihan yang mungkin diambil adalah A, Selasa, Sabtu, dan Minggu. Ini kurang tepat ya teman-teman. Karena hari Sabtu dan Minggu hanya boleh dipilih salah satu. Ini kurang tepat. Yang B, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Karena di sini dibilang kalau sudah diambil hari Kamis, maka Selasa tidak boleh dipilih. Ini kurang tepat. Yang C, Senin, Kamis, dan Jumat. Senin, Kamis, dan Jumat ini juga kurang tepat. Karena di pilihan yang kedua, jika memilih hari Senin dan Kamis, maka hari Jumat tidak boleh dipilih. Ini kan sudah dipilih hari Senin, maka Jumat tidak boleh. Ini kita blacklist. Yang D, Selasa, Jumat, dan Sabtu. Ini kita simpan. Yang E, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini juga kurang tepat. Karena Kamis sudah boleh dipilih, jadi Selasa tidak boleh dipilih. Jadi, jika si A akan memilih 3 kelas, maka pilihan yang mungkin dia ambil adalah hari yang tidak ada dalam kemungkinan 1 dan 2. Yaitu hari Selasa, Jumat, dan juga Sabtu. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman.
gitu ya. Jadi kita buat dulu kemungkinan yang pertama dan kedua, kemudian kita masukkan ke dalam soal. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10 dengan teks yang sama ya teman-teman. Jika si B akan mengikuti 4 kelas yang tidak bersamaan dengan jadwal latihan basketnya di hari Minggu, maka pilihannya mungkin adalah kita mulai. Stop. Yang tadi kan si A mengikuti 3 kelas, dan sekarang si B mengikuti 4 kelas yang tidak bersamaan dengan jadwal latihan basketnya di hari Minggu. Berarti di hari Minggu ini si B tidak boleh diganggu gugat. Maka pilihan yang mungkin adalah, kita lihat untuk pilihan yang A. Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, di pilihan ini Kamis sudah terpilih ya teman-teman, berarti Jumat tidak boleh dipilih. Karena di bagian yang kedua, jika memilih hari Senin dan Kamis, maka hari Jumat tidak boleh dipilih. Berarti yang A ini kita blacklist. Yang B, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Nah, ini cocok semua nih teman-teman. Tapi ini kita simpan dulu. Untuk yang C, Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Karena Senin sudah terpilih, maka hari Jumat tidak boleh dipilih. Senin sudah dipilih, maka Jumat tidak boleh dipilih. Maka yang C ini kita blacklist. Yang D, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena di pilihan yang ketiga, jika memilih hari Kamis, maka Selasa tidak boleh dipilih. Karena kita sudah pilih hari Kamis, maka di Selasa kita blacklist. Yang D kita blacklist ya teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Senin, Rabu, Kamis, dan juga Sabtu. Kenapa hari Minggu tidak dipilih? Karena di situ dia mempunyai jadwal latihan basketnya. Jadi si B ini akan mengambil 4 kelas namun tidak di hari Minggu, sehingga dia dapat menggunakan kemungkinan satu ini ya teman-teman. Jadi pilihan kelas yang akan dipilihnya yaitu Senin, Rabu, Kamis, dan juga Sabtu. Gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes intelijensi umum di part yang ketiga. Kalau teman-teman suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.